Izinkan saya memberikan mukaddimah, memberikan pembuka sebelum kita memasuki pembahasan di buku ini. Ya, nanti pembahasan buku ini kita bahas berseri dan nanti silahkan dibaca sehingga bisa kita diskusikan bersama. Mukaddimah yang ingin disampaikan adalah bahwa di dalam Islam ini tema keluarga adalah tema yang sangat besar, tema yang sangat agung, tema yang Quran sendiri itu punya konsentrasi yang sangat besar. Segitu besarnya sampai sangat banyak ayat yang menyampaikan tentang keluarga. Bahkan yang sering terlewat oleh kita adalah para nabi dan rasul itu bukan hanya dipotret dalam kisahnya sebagai nabi dan rasul, tapi dipotret juga dari sisi bahwa beliau adalah ayah, beliau adalah suami, beliau adalah anak. Itu dipotret di dalam Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memotret itu agar kita semuanya mendapat pelajaran sangat mahal dari manusia-manusia terbaik. Dan itu disuguhkan untuk kita supaya kita langsung belajarnya dari potret tertinggi. Karena itu kita perlu langsung nanti juga belajar dari kitab suci, dari Al-Quranul Karim, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Quran dan hadis Nabi itu berhasil diterapkan dalam kehidupan rumah tangga di masa ketika rumah tangga itu masih melahirkan orang-orang hebat dan pemimpin-pemimpin bumi. Hal inilah yang membuat kita akan belajar langsung dari sumber-sumber itu. Dan juga tentu sebenarnya sebuah peringatan buat kita bahwa jangan sampai kita ini sudah belajar dari semua sumber ilmu, dari berbagai pakar, tapi kita lupa belajar dari sumber ilmu yang paling utama, yaitu wahyu. Dan jangan sampai kita lupa belajar dari manusia terbaik, uswah hasanah kita, teladan baik kita, yang kehidupan rumah tangganya adalah kehidupan rumah tangga yang anggun sekali, yang harmoni sekali, yang bahagia sekali, yang melahirkan kebesaran-kebesaran, yaitu Rasul kita Muhammad SAW. Karena terkadang kita terpukau, sayangnya, terkadang terpukau oleh penjelasan yang sifatnya teknis sekali, kemudian kita merasa bahwa itu adalah saya, itu adalah kita, kemudian kita ini merasa bahwa ini panduan yang menarik. Tidak ada masalah, karena Islam ini tidak menghalangi ilmu pengetahuan, penelitian, ilmu pengetahuan, silahkan. Islam mempersilahkan itu. Anda mau belajar ilmu apa untuk keluarga kita, tapi yang harus diperhatikan betul adalah, dan ini harus tahu kita ilmunya. Yang pertama adalah dia melanggar tidak secara syariat. Ada tidak pelanggaran syariatnya? Ada tidak halal haram yang ditabrak? Itu satu. Kemudian yang kedua nanti adalah sesungguhnya syariat bicara apa tentang hal ini? Dia bicara apa panduan dalam hal ini? Karena kalau syariat itu kebenarannya teruji dan dia juga sudah diuji secara empiris, secara peradaban dia telah teruji. Dan ini yang selalu saya ingatkan ke semua kita, bahwa mari belajar dari sumber terbaik. Sumber terbaik ini, jadi kalau umpamanya hari ini ada sains, ada ilmu pengetahuan yang umpamanya mencoba membuktikan, gitu ya. Sekali lagi Islam agama yang sangat menerima sains itu, sepanjang tidak ada pelanggaran dalam syariat. Kalau ada penelitian sains itu umpamanya yang mencoba membuktikan ayat, membuktikan hadis, semestinya cara berpikir orang muslim, seorang mukmin, cara berpikirnya adalah memposisikan kitab suci itu di atas ilmu apapun termasuk sains. Mestinya begitu. Dengan itu maka kita tidak akan nanti tersesat jalan dan bingung terombang-ambing. Jadi hati-hati juga dengan seringkali kadang-kadang orang bicara ayat, bicara hadis, ayat ditafsirkan dengan cara yang tidak seperti ulama menafsirkan. Hadis dipahami tidak seperti ulama hadis memahami. Kemudian nanti belum lagi data sejarah yang salah. Apalagi data tentang Rasul kita SAW yang datanya salah.